Suryo Diningrat nomor 3 Yogyakarta, masih di Salam Motivasi bersama Bapak Dr. Tripitara. Terima kasih untuk kalian masih stay tune di 100,2 FM dan kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Tri tentang automatic talk gitu ya. Jadi pemikiran positif itu kita harus belajar untuk lebih didominasi sekarang, mengalahkan pikiran yang negatif ya Pak ya, ya kan. Nah untuk ibu-ibu nih pertanyaan ya, ini pasti ini sama juga dengan saya Pak. Kalau anak pamit pergi kemana, itu nggak bisa menghilangkan pikiran negatif. Nanti terjadi inilah, itulah. Itu kan pemikiran negatif, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana? Ya, itu lazimnya banyak orang begitu. Ya. Dan itu adalah sesuatu negative thinking itu rasional. Pasti rasional. Okay. Ya, maka bagaimana untuk supaya kita tidak terpikir hal-hal yang buruk kayak gitu. Yang pertama, ketika kita ini dipamiti, ada anak kita pamit kepada kita, maka pikirkan sesuatu kebaikan yang ada pada dia. Walaupun awalnya khawatir dulu. Iya, pertama ada kekhawatiran. Ini misalnya, Ma, aku mau naik gunung gitu. Ya, kan. Aduh kan gitu. Nah, pikirnya udah macam-macam tuh. Nah, karena kita ketika melihat atau mendengar kata gunung, yang terjadi sesuatu yang payah. Iya. Jerih payah naiknya, nanti di Selain situ itu, curam, ya, macam, Pak, ya, resiko tergelincir dan sebagainya. Nah, yang pertama kita harus yakini anak saya ini mau naik gunung, dia sudah latihan. Nah, karena itu dia harus meyakinkan kita sebagai orang yang mendengar itu, nak, kamu mau naik gunung sudah ada latihan naik gunung. Kan kamu belum pernah naik gunung. Misalnya kamu biasa jalan, itu dia kan tidak serta-merta mendadak kayak gitu biasanya. Jadi dia sudah ada berproses bahwa dia pasti ada kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah gunung. Contohnya dia suka hiking, jalan. Nah, jadi hal-hal yang kita khawatirkan ini ternyata sudah ada pendahuluan yang sudah dia lakukan. Maka kita katakan bahwa ini posisinya seperti itu. Let's say anak-anak tuh cuma pengen doang Pak, nggak ada preparation sama sekali, dia belum ahli gitu. Nah, misalnya seperti itu. Contoh yang paling gampang aja. Ini kan relate dengan ketika saya punya anak SD ke SMP. Rumah saya Jalan Galurang, anak saya SMP 8. Bilang ke saya, ya saya mau naik sepeda. Waduh. Setelahnya. Kan jalannya rame toh. Dan jauh juga Pak ya. Ya. Nah, dan di situ saya boleh kan? Oh nggak apa-apa nak. Kelas 1 SMP? 1 SMP, ya. Terus posisinya gimana? Yang penting untuk hal yang kita khawatirkan, kita harus bekali. Apa Contohnya? Itu? Contohnya, dalam hal ini, dia ini kasih, kalau sepeda, tolong nyepedanya di pinggir. Jangan tengah-tengah. Kalau kamu mau menyabrang, berhenti. Jadi dikasih rambu-rambu, dikasih sesuatu pembekalan. Yang sifatnya dia pegang itu. Nah, tetapi biasanya anak ini ketika dia minta sesuatu itu, ketika kita masih ada sebuah keraguan, kasih dulu sesuatu yang sifatnya tantangan untuk dia boleh asal dengan begini. Oh, ada syarat juga. Ada syarat, karena prasyarat ini adalah coba kita latih. Kalau kamu besok ingin sekolah, yuk kita sepedaan dulu yuk, bareng sama ayah. Pengen lihat seperti apa ya. Nah, kita melihat bagaimana kinerja dia saat bersepeda. Ketika kita sudah melihat, dah yakin dia aman, tidak apa-apa. Cuma tadi kasih bekal rambu-rambu. Nah itu tadi sama. Ketika tadi pertanyaan naik gunung, dia selama ini kita punya data nggak tentang dia jalan itu kuat, jalan datar aja kuat. Nah kalau saya kuat, nah sudah kita yakin. Yang kedua, untuk menghilangkan sebuah kekhawatiran, hubungkan segala sesuatu ke Allah. Nah dia adalah makhluknya Allah. Anak saya itu makhluknya Allah. Allah pasti melindunginya. Nah, pasti melindunginya dan kita titipkan mohon kepada Allah. Ini adalah kata kunci yang sangat membuat shortcut kita, menghilangkan kekhawatiran. Itu shortcut Pak. Iya. Karena nggak perlu teori-teori apapun kan kalau begitu ya. Iya, karena ketika kita itu mengkhawatirkan sesuatu, yang kita khawatirkan itu nggak ada penyelesaian kok. Di pikiran kita cuma nanti nanti jangan-jangan kan gitu. Nggak ada penyelesaian ya. Nggak ada, cuma berfokus pada sebuah hal yang kita khawatirkan. Tapi nggak ada solusi, antisipasi, sesuatu yang critical thinking tadi. Ya kan? Sehingga
Itu hanya ada di perempuan atau laki-laki juga sama? Kayaknya sama ya Pak? laki dan perempuan ketika berpikir negatif itu polanya sama. Laki perempuan bedanya hanya dominasi perasaan saja. Laki-laki perasaannya tidak kuat terhadap hal yang kayak gitu. Perempuan sangat dominan. Nah makanya yang terpenting bagaimana yang kita khawatirkan itu ada solusinya. Jadi apa yang kita pikirkan negatif, ubah kepada coba kita berpikirnya bukan ke fokus ke ketakutannya, tetapi fokus solusi apa yang kita minimalisir. Ya. Nah terus yang berikutnya adalah kita perlu menanamkan kepada kita sendiri dan juga kepada anak bahwa sesuatu hal yang tadi ya namanya kesulitan, kan naik gunung kan banyak tantangan kesulitan, ya. Kemudian hal-hal yang mungkin melelahkan dan sebagainya, kita tanamkan pada dia bahwa musibah itu tidak akan pernah kita bisa hindari. Ini yang penting. Dimanapun, ya. Sebetulnya ya. Kita nggak bisa kok. Gitu, iya sih. Mencegah musibah juga nggak bisa, menghindari musibah nggak bisa. Yang kita bisa lakukan untuk memilih, yaitu kita menderita atas musibah itu atau tidak menderita atas itu. Maka ketika kita ini di saat naik gunung misalnya, kok terjadi kita bingung, ya kan? Bingung itu adalah musibah bagi kita. Kenapa? Karena bisa tersesat. Tapi ketika kita itu bingung dan tersesat, itu jangan dijadikan sebuah penderitaan. Itu bagian dari bagaimana kita harus menyadari bahwa ini sesuatu yang saya nggak boleh menderita. Saya tetap enjoy aja naik gunung. Apapun yang terjadi berarti Pak ya? Jadi belajar mendudukkan sebuah konsekuensi. Anak kita minta naik gunung tapi kok konsekuensi nggak bisa nanggung, ya kita nggak boleh lah. Jadi harus dilihat bahwa mempercayai anak itu ada sebuah hal yang kita harus pegang, yaitu konsekuensi itu dia kuat nggak menanggung konsekuensi itu. Jika kuat, udah jalani aja, lepas saja, berarti dia sudah tanggung jawab. Banyak orang itu hanya punya keinginan, tetapi ketika itu dia posisinya nggak berani tanggung jawab, jangan lakukan. Contoh ini kasus yang Mbak Ulfa tanya kan, itu kasusnya pada anak saya. Waktu itu begitu, anak saya SMA. Dalam kondisi waktu SMA itu dia bilang, ya aku mau naik gunung. Gunung di mana? Kamu tuh belum pernah naik gunung. Saya tanya. Itu daerah dekat Magelang itu. Oh, bukan ke Merapi saya. Karena kamu enggak ya. Nah, kalau misalnya kamu naik gunung, ada berapa orang yang kamu bersamanya? Ada nggak yang biasa naik gunung? Ada yang biasa naik gunung. Pertanyaan itu harus diajukan. Karena ada yang namanya orang itu hanya inginnya saja, gagah-gagahan saja. Iya betul. Maka yang saat dia enggak kok, ini nanti gunungnya yang masih bisa dinaiki sepeda motor sampai di tempat ini gini. Oke, kalau sudah begitu, yang penting satu, jangan mengeluh ketika harus menghadapi kesulitan di gunung. Nah, jadi kita harus tanamkan, oke, kamu nggak apa-apa. Konsekuen. Ya. Kalau sudah konsekuen ya sudah. Take responsibility ada pada dia. Jangan salahkan lingkungan, orang di luar kamu. Yang penting ketika ada sesuatu hadapi. Nah itu kalau dari anak dia tuh lebih oke aja, cuman dari orang tua tuh yang khawatirnya tuh lebih worriednya lebih ke depan, misalnya terjadi apa-apa dan segala macam itu loh Pak, yang biasanya lebih menonjol karena pikiran-pikiran negatif itu tadi. Apalagi kalau di berita-berita kan banyak terjadi hal-hal yang aduh gitu loh Pak, jadi semakin parno tuh para ibu tuh kayaknya. Betul, sama waktu anak saya yang SMA dulu akhir sekolah itu sepedaan sampai kemana? Sampai ke Baron. Bisa kita bayangkan, kayak gini loh. Naik mobil aja nggak nyampe-nyampe ya kayaknya. Istri saya nggak memperbolehkan, tapi saya bilang nggak apa-apa naik sepeda sana. Kenapa? Karena saya yakin nanti ketika dia nggak bisa, pasti dia cari pertolongan. Kan dia sama berteman banyak ya. Ternyata betul. Ketika pulang dia nggak kuat toh. Di Patok itu dia nyewa mobil pickup.
Kan dia Iya. belajar survival toh. Oh, ceritanya begitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi iya. kita jangan mudah Biar melarang. bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang dia pilih Iya. ya, Pak ya. Kesulitan yang dihadapi itu proses learning by doing untuk survival. Iya, iya, iya. Jadi biar tangguh dia. Oke, oke. Jadi begitu ya. Tapi saya lebih ini yang paling enak tuh shortcut tadi, Pak. Ya kan? Iya, shortcut, Jadi, titipkan ke Allah itu. Iya, yang penting udah dibekali, terus ya udah shortcut tadi ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau ini, apakah pikiran negatif itu terakhir ya, Pak ya, sebelum kita closing sebentar lagi. Iya. Apakah pikiran negatif itu bisa saling mempengaruhi, saling menular satu sama lain, misalnya antar pasangan atau keluarga gitu, Pak? Bisa. Jadi Bisa ya. orang itu sangat mudah kali terinfluence Hmm. dan menginfluence. Wong diam saja menjadi menginfluence orang kok. Iya, iya. Saya iya. diam, Heeh. Mbak Ulfa merasa ini Pak Trinitara kok Oh, diam. diam. Oh, ya ikutan diam gitu ya. Padahal diam. Iya, kejadian kemarin tuh saya gitu. Iya. Udah menyapa, hai, kok didiemin aja, ya udah aku diam gitu. Itu apa, Pak? Iya, semua apa yang direspon panca indera kita Oh. itu bagian hal-hal yang bisa membuat terinfluence atau menginfluence orang. Maka Iya, tadi betul. apa yang kita pikirkan itu bukanlah sesuatu realita yang terjadi yang Tapi kok sesungguhnya. didiemin kayaknya emang fakta deh, Pak. Ya fakta memang, Maksudnya realita. Apa, Pak? bukan fakta dan bukti. Fakta dan bukti Tapi tapi realitanya bukan dia mendiamkan karena ada sesuatu dengan kita loh. oh iya sih. Dia sedang ngalamun, dia sedang Oh. berpikir masalahnya yang berat, Yang akhirnya bikin dia diam. dia diam. Diemin Kebetulan kita ada di situ, ya toh? Kita ada di dekatnya. Positif thinking deh, Pak Trini. Nah, harus begitu. Karena setiap kali Biar kita nggak gampang begitu. tersinggung kata Gus Ba. Kalau kamu tuh dikit-dikit tersinggung, repot, urepu gitu. Betul. Tidak hanya repot, penderitaan seumur umur. Oh, Ya, iya, kita iya. hidup kok seumurnya hanya untuk menderita. Oh, Repot jadi ya. bisa menular ya, Pak ya? Bukan menular, mempengaruhi. Mempengaruhi ya, Ya. mempengaruhi ya. Ya, sehingga orang ngantuk saja itu mempengaruhi orang lain sehingga menularkan orang lain tadi menjadi ikut ngantuk. Masya Makanya Allah. kita harus positive vibe Hmm. untuk selalu bahagia vibe supaya orang lain terinfluence terhadap apa yang kita rasakan. Saya mau naik terakhir deh sama Ya. Pak Tri. Ya. Tadi kan Pak Tri berusaha positive thinking dengan yang pertanyaan saya. Kalau didiemin, otomatis saya diemin balik dong. Karena disapa diem aja. Saya malu kalau ngajak omong terus didiemin, Pak. Ya. Gitu kan? Ya. Pak Tri bilangnya itu karena fakta realita emang begitu, tapi aslinya nggak begitu karena dia punya pikiran macam-macam. Ya. Yang dilakukan Pak Tri melanjutkan Pak Tri menyapa atau ikut diem juga. Nah, kalau sudah disapa, yang pertama tidak mendengar, dicoba sapa lagi dengar Iya, nggak? udah sampai Jangan. 3 kali. Kalau sudah 3 kali udah nggak perlu. Oh, Kenapa oke. sebabnya? Berarti Mungkin diem-dieman nggak? didiamkan itu bukan kita ikut mendiamkan dalam konteksnya Balas, dendam. ada sesuatu yang nggak nyaman, enggak. Oh, oke. Iya, jadi hilangkan sebuah ketidaknyamanan ketika kita mengambil pilihan. Oh, oke. Pilihan kita diam itu bukan berarti dia marah denganku. Ini jadi sebuah beban Iya, masuk marah ke ya. dalam diri kita, marah. Berarti harus Tadi dia mungkin punya masalah yang dalam keadaan begitu dia ngalamun. kitanya jadi enak ya, Pak Iya, ya? jadi kita nggak ada sakit dendam, hati. nggak iya, ada betul. sakit hati, nggak punya sesuatu yang jadi membebani kita. Oh, Karena iya. pikiran itu akan membebani kita kemana-mana. Dia tuh tadi tak sapa diam aja, malah kita infokan ke orang lain. Jadi iya. gibah. Kan gitu. Aduh, Padahal astagfirullah, saya harus bayar. kenyataannya tidak seperti itu. Iya. Realita yang ada sesungguhnya Oh, itu hanya persepsi kita. oh iya, dia mungkin lagi banyak masalah, aku tak Iya. mendengar aja gitu ya. Betul. Bukan masalah aku tapi masalah dia. Iya, karena oke. kita sudah terlatih selama ini kalau orang mendiamkan tuh marah. Iya. Orang disapa nggak Marah. merespon, ini mesti ada apa-apa denganku. Pikiran itu tertanam, automatic thought kita terpola. Maka coba eliminasi itu, ubah. Ketika ada apa-apa, pikirkan itu ada uzur pada dia. Dia sedang sesuatu yang mencekam di dalam pikirannya. Sehingga kita nggak mengambil kesimpulan mudah, tidak mudah menjudge orang. Tadi kaya itu judge kita, melabeling orang. Itu kan sangat mudah sekali. Iya. Maka hindari itu ke pola-pola yang positif sehingga automatic thought kita Baik, pada positive vibe.
Iya, iya. Waduh, iya, terima kasih banyak loh Pak Tri. Sama-sama. Berarti sama-sama mendiamkan, tapi di pikiran kita harus disetting seperti itu ya. Iya, tidak ada sakit. Oke, karena yang sakit kita sendiri Pak Tri ya. Padahal dia nggak marah sama kita harus Tidak. dimakan gitu ya. Iya, Oke nih Pak Tri, terima kasih banyak. sama-sama. Pak Alfa. Ilmunya, terima kasih pencerahannya. Semoga ini juga mencerahkan kita semuanya, bermanfaat sekali. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi ya Pak ya. Amin, Sehat amin. selalu. Amin. Saya Ulfa Asikah pamit dulu dari Salam Sahabat Mulia. Insya Allah ketemu lagi besok. Selamat pagi, Assalamualaikum.